Selamat siang Pak Erwin. Selamat siang Bu Rafika. Apa kabarnya? Hari ini baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga dalam keadaan baik Pak. Nah di sini Pak, sebelum Bapak melakukan observasi di kelas, kita akan melakukan observasi dulu, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang seputar observasi nanti. Baik Pak, yang pertama, apakah Bapak ada waktu? Ada Bu. Oke, kita mulai ya Pak ya. Ada Bu. Yang pertama, saya ingin menanyakan apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nanti. Oke Bu, dalam pembelajaran nanti saya sudah menyediakan beberapa tujuan pembelajaran. Di antara yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat memahami dan juga menjalankan perubahan pada hewan dari kecil hingga dewasa. Kemudian nanti tujuan yang kedua, melalui pembelajaran peserta didik mampu membedakan metamorfosis sempurna dan juga yang tidak sempurna. Dan yang ketiga nanti, melalui kegiatan diskusi yang saya lakukan, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan bekerja sama dalam kelompok untuk materi perubahan pada hewan dari kecil hingga dewasa. Baik Pak, saya pikir memang tujuan pembelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi sangat bagus. Untuk tentu saja di sini ada nanti area pengembangan yang hendak Bapak capai, kira-kira seperti apa Pak? Oke Bu, kalau misalnya mengenai area yang ingin saya capai pada saat pembelajaran nanti, yang pertama pastinya siswa saya mampu menerapkan tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan tadi. Mereka bisa memahami siklus hewan dari kecil hingga dewasa, mereka bisa memahami metamorfosis hewan sempurna dan tidak sempurna. Kemudian nanti siswa saya bisa berperan aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian nanti saya berharapnya siswa saya itu bisa bekerja sama dan kolaborasi karena nanti ada tugas kelompok yang saya berikan. Kira-kira seperti itu Bu. Mantap sekali ya Pak ya, area yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran nanti. Nah tentu saja untuk mencapai tujuannya ini ada langkah-langkah atau strategi apa yang sudah Bapak persiapkan untuk mencapai tujuan yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran nanti Pak? Oke Bu, kalau masalah mengenai strategi yang saya sudah siapkan, yang pertama saya nanti akan menggunakan model pembelajaran PBL. Kemudian nanti saya akan menayangkan sebuah video, anak-anak nanti saya berikan kelompok, kemudian melihat dari hasil video yang saya buat. Kemudian nanti anak-anak ini akan saya bagikan LKPD, nanti ada yang perorangan dan juga per kelompok. Kemudian nanti saya tidak lupa akan membuat beberapa ice breaking supaya mereka tertarik untuk belajar. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, baik itu secara konten, proses hingga produknya, sehingga nanti pembelajaran yang saya buat ini anak-anak bisa merasa senang dan bahagia di dalam pembelajaran sana. Kira-kira seperti itu Bu. Wah keren sekali ya Pak ya, mengenai strategi-strategi yang sudah Bapak siapkan. Semoga nanti dalam penyampaian di kelas apa yang menjadi tujuan dan area pengembangan yang akan Bapak capai itu terwujud. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik ya Pak ya. Oke, mungkin cukup sekian observasi kita hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya, semoga sukses. Iya Bu, terima kasih juga ya Bu. Oke, selamat siang Pak Erwin. Siang Bu. Selamat pagi. Oke, apa kabar? Luar biasa. Apa kabar Repan? Baik. Baik. Apa kabar Akbar? Senang. Senang. Apa kabar Aurel? Baik. Baik. Oke. Sekarang periksa dulu semua badannya, rapikan bajunya, keluarkan bukunya, duduk yang bagus. Supaya apa? Supaya kita bersiap untuk belajar. Oke, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Tipen, silakan maju. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kaitan berkata-kata. Sekarang kan kami ingin belajar Tuhan, buat kami menjadi murid yang ditetapkan dan juga Tuhan ampun segala dosa kami.
disebabkan dosa guru-guru kami dan juga dosa kedua orang tua kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan juga Tuhan berikanlah rezeki yang melimpah dan umur yang panjang kepada kedua orang tua kami dan guru-guru kami. Hanya di anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur mulia. Amin. Amin. Oke, terima kasih Tipen telah memberikan doa pembuka pada saat kita mau belajar. Oke, dari berdoa tadi berarti hati kita sudah tenang, sudah semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita bernyanyi Garuda Pancasila. Ayo silakan berdiri. Mengenai pembelajaran kita minggu lalu, hewan itu berkembang biak dengan cara apa saja? Siapa yang masih ingat? Aku. Apa? Revan, dengan cara apa hewan itu berkembang biak? Bertelur. Ada yang bertelur. Kemudian apa lagi? Beranak. Ada yang beranak. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, nanti melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan perubahan pada hewan dari kecil hingga dewasa. Kemudian, melalui pembelajaran ini, peserta didik mampu membedakan yang mana hewannya metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan bekerja dalam kelompok dalam perubahan hidup hewan, katak, dan juga ayam. Nah, oke, sekarang buka bukunya. Kemudian, dari buka bukunya perhatikan video yang akan Bapak putar, kemudian kamu tonton, kamu lihat. Tidak, kamu tonton, kamu lihat, kemudian kamu cermati apa pelajaran dari video ini. Bisa? Siklus hidup katak. Siklus hidup katak dimulai dari Oke, dari video yang pertama ini mengenai metamorfosis yang dialami oleh katak. Di sini dikatakan metamorfosis katak ini termasuk metamorfosis sempurna karena dia memiliki beberapa tahapan mulai dari kecil hingga dewasa. Sebelum kita lihat tadi daur hidup dari katak ini, Bapak tanya dulu dari video ini kan, katak itu dimulai dari apa? Telur. Telur itu biasanya kita jumpai di mana? Di air atau di genangan air, iya kan? Kemudian setelah telur dia berubah menjadi apa? Kecebong. Setelah kecebong berubah menjadi apa? Katak berekor, iya kan? Kemudian setelah itu baru adalah katak muda. Yang terakhir barulah katak dewasa. Oke, dari video tadi siklus hidup katak. Di sini ada yang pertama apa? Telur. Kemudian ada kecebong. Habis kecebong ada apa? Kecebong berkaki.
Habis ini baru ada katak muda. Ini, iya kan? Habis dari katak muda, barulah katak dewasa. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna, silakan tulis di bukunya siklus hidup katak. Ada telur, tidak usah digambar, cuma tulis saja. Telur, kecebong, kemudian kecebong, tapi dia membagikan sudah ada langkah-langkah atau petunjuk untuk mengerjakan. Sudah? Sudah. Bisa dipahami kan? Oke. Untuk kelompok 1, ditulis bagus dan terbaca. Nanti kita presentasikan ke depan sesuai kelompok ya. Ini untuk kelompok 1. Oke. Diskusi ya. Ya, kelompok 1 yang maju, kelompok 2 berarti memperhatikan. Kemudian nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Julia Borobra. Saya membaca hasil diskusi kami. Oke. Berikan rekan bagus. Enggak, kayak gini aja buat Julia yang mitik, enggak apa-apa. Ya, berindu pun boleh Julia. Oke. Yang pertama itu mengenai metamorfosis apa? Kata. Kelompok ada buat tugas, tetapi yang mengerjakan adalah per individu. Berarti misalnya di kelompok ini kan 3, tidak sama lagi jawabannya, kerjakan masing-masing. Jangan lupa buat nama dan juga kelasnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Kelompok 1 bisa? Bisa, Pak. Kelompok 2? Bisa, Pak. Oke, Mas Pertama duduk dulu, bagus. Sekarang lanjut mengerjakan tugas individunya. Jangan lupa buat nama dan juga kelasnya. Iya, bisa. Iya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk kesimpulannya sudah. Daun hidup hewan itu ada 2. Daun hidup berarti kita lihat pertumbuhan hewan itu dari kecil dia sampai dewasa. Tadi daun hidup itu ada 2 macam kan? Yang pertama ada metamorfosis apa? Metamorfosis sempurna. Contohnya apa tadi? Kata. Contohnya adalah kata. Yang kedua apa? Metamorfosis tidak sempurna. Apa contohnya tadi? Iya, contohnya ayam. Oke. Yang membedakan kedua ini adalah pertumbuhan hewannya yang kita lihat secara jelas, ya kan? Dan juga yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tadi metamorfosis sempurna berarti pertumbuhan hewannya itu dilalui dari telur, baru kecebong atau berudu, baru katak berekor, habis itu baru katak muda, baru katak. Dan hari ini mengenai metamorfosis senang. Kenapa? Saya pintar belajar. Karena pintar belajar. Tepuk tangan.
berdoa. Berdoa dipimpin oleh siapa? Aisyah, silakan maju. Sini. Oke. Tunggu. Sebelum berdoa, ambil sikap berdoa yang tenang. Doa kita dipimpin oleh kawan kita. Ayo Aisyah. Sampai ke rumah dengan selamat, hati-hati di jalan. Oke, boleh pulang. Selamat pagi Pak Erwin. Selamat pagi Bu Rafika. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan baik Bu. Bagaimana kabar dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Nah di sini Pak, kita sebelumnya sudah melakukan praobservasi, kemudian saya juga sudah melihat atau mengobservasi Bapak di dalam kelas. Ya, Bu. Nah nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan kita ini, mulai kegiatan kita yang kita lakukan mulai dari praobservasi, observasi dan untuk sampailah pada saat ini. Ya, Bu. Yang pertama saya akan bertanya bagaimana perasaan Bapak pada pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Kalau perasaan saya Bu, setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin, saya merasa senang, di mana tujuan pembelajaran yang saya inginkan bisa dicapai oleh semua murid. Nah, begitu. Oh, berarti Bapak sudah merasa senang karena memang tujuan dari pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan sudah tercapai sesuai dengan apa yang sudah ada Bapak buat di dalam modul ya Pak. Begitu kira-kira Pak ya? Iya Bu. Oke, nah kemudian saya mau bertanya Pak, bagaimana perasaan Bapak atas kehadiran saya sebagai supervisor Bapak? Oke, kalau perasaan saya Bu, setelah Ibu dampingi pada saat di observasi kemarin, saya merasa senang. Saya bisa dinilai, bisa diamati, barangkali masih ada kekurangan saya yang belum saya lihat pada saat pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Oh, berarti Bapak tidak keberatan ya Tidak Bu. pada saat saya mengobservasi Bapak, dan malah Bapak senang karena mungkin saya bisa akan melihat bagaimana cara Bapak mengajar, mungkin ada masukan seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak, coba Pak ceritakan proses pembelajaran secara singkat yang sudah Bapak lakukan di kelas. Oke Bu. Secara singkat, pembelajaran yang saya sudah lakukan di kelas saya itu kelas 3. Saya membawakan mata pelajaran IPAS, kemudian saya mengambil materi mengenai siklus hidup hewan. Jadi pada saat pembelajaran saya bagi 2 kelompok Bu. Kebetulan jumlah siswa saya 6 orang, jadi saya bagi 2 kelompok. Ada yang kemampuan tingkat rendah, ada juga kemampuan tingkat tinggi. Kemudian pada saat pembelajaran saya tampilkan video Bu. Nah, kemudian murid-murid saya melihat video yang saya tanyakan, kemudian mencari solusi atas masalah yang sudah ada dalam video. Kemudian saya bagi LKPD, yaitu per kelompok. Kemudian setelah itu mereka menampilkan ke depan atau mempresentasikan setiap kelompok. Kemudian Bu, setelah itu saya bagi juga LKPD untuk perorangan supaya saya bisa tahu sejauh mana setiap murid memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian Bu, pada saat pembelajaran saya menggunakan beberapa ice breaking yang pastinya bisa menyemangati anak-anak saya di dalam pembelajaran. Kira-kira seperti itulah Bu secara singkat pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, dari keterangan Bapak, menurut saya itu sangat luar biasa ya Pak. Bapak sudah melakukan PBL, kemudian menayangkan video di mana siswa Bapak mungkin akan lebih mengerti kalau ada tayangan video, dan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Bapak juga meminta umpan balik di mana siswa Bapak sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kemudian Bapak sudah juga membuat kelas Bapak menjadi menyenangkan di mana Bapak sudah melakukan ice breaking
untuk memacu atau memotivasi anak-anak agar semangat belajar. Dan Bapak juga sudah membuat LKPD seperti yang Bapak jelaskan tadi. Saya sangat Pak, lengkap sudah rasanya Bapak sudah menampilkan apa yang sudah Bapak persiapkan di modul. Nah, untuk itu Pak, kira-kira Pak, sejauh ini hambatan yang terjadi pada saat Bapak melakukan pembelajaran ada nggak Pak kira-kira? Oke Bu, kalau kita lihat, kalau saya lihat dari hasil yang kemarin kan Bu, yang sudah saya lakukan di dalam pembentukan kelompok Bu, di dalam presentase ada beberapa siswa yang istilahnya kurang aktif karena menunggu kawan-kawannya dalam satu kelompok saja, mungkin karena malu, karena atau belum terbiasa untuk mempresentasikan ke depan Bu. Kira-kira itu aja Bu. Kira-kira Pak, tadi Bapak mengatakan kalau hambatannya itu dalam kerja kelompok ya Pak ya, mungkin karena memang mungkin siswanya belum bisa aktif semua. Ada lagi nggak Pak kira-kira selain daripada itu Pak? Selain dari itu hambatan yang paling menonjol cukup itu aja Bu. Nah, karena ada beberapa hambatan yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira Pak apa solusi yang Bapak ke depannya agar hambatan ini tidak terjadi lagi Pak? Yang pastinya Bu, saya akan memberikan pendekatan per individu, kemudian menyampaikan betapa pentingnya di dalam satu pekerjaan itu melakukan kolaborasi, karena dalam berkolaborasi setiap murid itu nanti pasti akan mempermudah dan kemudian lebih istilahnya Bu, membuat mereka lebih dapatlah dalam pembelajarannya. Kira-kira seperti itu Bu. Nah, ternyata Bapak sudah menemukan solusi dari hambatan yang sudah Bapak rasakan atau yang Bapak alami ketika pembelajaran. Saya sangat mengapresiasi karena Bapak sudah menemukan sendiri apa kira-kira solusi dari permasalahan Bapak tadi. Nah, kemudian kapan kira-kira Pak rencana solusi ini Bapak lakukan? Kalau untuk rencana ke depannya Bu, pastinya di pembelajaran berikutnya saya pasti akan mengevaluasi lagi apa yang sudah saya lakukan sebelumnya dan akan memperbaiki ke depannya supaya pembelajaran nanti lebih lagi berpihak kepada murid dan pastinya menyenangkan Bu. Oke, nah dari keterangan Bapak saya sangat Pak ya, rasanya sudah Bapak temukan semua solusi-solusi. Mudah-mudahan ke depan nanti Bapak bisa melaksanakan pembelajaran dan mengatasi apa yang menjadi permasalahan Bapak. Nah, untuk percakapan pasca observasi kita kali ini saya rasa cukup demikian. Nah, sekarang bagaimana Pak kesimpulan dari pembelajaran yang Bapak lakukan itu? Oke Bu, kesimpulan yang saya dapatkan di dalam pembelajaran itu yang pastinya pembelajaran yang sudah saya lakukan itu untuk supaya murid-murid itu mencapai tujuan yang mereka inginkan dan juga mampu berkolaborasi dan pastinya meningkatkan kemampuan pribadi dan pribadi murid saya Bu. Dan saya di sini berterima kasih kepada Ibu telah memberikan saya, mengobservasi saya di dalam kelas sehingga saya nanti bisa merefleksikan kira-kira apa sih yang kurang dari saya pada saat pembelajaran dan akan saya perbaiki ke depannya Bu. Kira-kira seperti itu. Ya, super sekali ya Pak ya. Semoga saya juga berharap ke depannya apa yang sudah kita rencanakan akan berjalan dengan baik dan ke depan Bapak akan lebih baik lagi. Saya rasa cukup demikian Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin cukup sekian. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Bu.